Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Korban kekerasan seksual yang terjadi di Panti Asuhan Tangerang, Banten bertambah menjadi 8 orang. 5 diantaranya masih anak-anak, sementara 1 pelaku yang merupakan pengasuh panti hingga kini masih dalam pengejaran. Korban pelecehan seksual di Panti Asuhan Kunciran Indah Pinang, Tangerang, Banten terus bertambah. Hingga Jumat siang, total jumlah korban menjadi 8 orang, di mana 5 diantaranya masih anak-anak. Tragisnya, para pelaku adalah pengurus dan pengasuh. Meski telah menangkap 2 orang tersangka, Sudirman 49 tahun dan Yusuf 30 tahun yang merupakan pengurus dan pengasuh panti asuhan, polisi menyebut masih ada 1 tersangka lagi yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia adalah Yandi Supriyadi, pria 28 tahun yang merupakan pengasuh panti asuhan. Sebelum ditetapkan sebagai DPO, polisi menyebut telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali kepada Yandi, namun yang bersangkutan tidak hadir. Saudara Yandi Supriyadi, ya, setelah kita lakukan pemanggilan 2 kali yang bersangkutan tidak hadir, akhirnya kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Dan saat ini kita sudah sebarkan untuk surat permohonan pencarian saudara Yandi Supriyadi sebagai daftar pencarian orang. Salah satu donatur dan orang tua asuh, Dean Desvi, menyatakan saat ini kondisi korban pelecehan psikologinya masih terganggu. Namun, para korban sudah mendapatkan pendampingan dan kini berada di tempat yang aman. Mentalnya sangat-sangat terganggu, karena ketika saya interogasi di lapangan, itu ketika saya tanya, ini gimana nih Bunda ada chatting begini, mereka nggak langsung cerita gamblang gitu loh Mas. Mereka yang nervous dulu, tegang, keringetan tangannya, matanya berkaca-kaca nanar gitu kan. Itu yang bahkan ada yang apa ya Mas, kayak orang kerasukan gitu, matanya mendelik, tegang, pokoknya yang nggak bisa bicara. Sekarang gitu masih loh. didampingi Bu Dian, korban? Masih. Sebagian ada di rumah, insya Allah kami tempatkan di suatu tempat yang aman. Menurut rencana, para korban akan dipindahkan ke balai atau sentra yang dimiliki Kementerian Sosial dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk pemulihan trauma. Kasus pelecehan di panti asuhan ini menjadi alarm bagi kita jika anak memang menjadi sosok yang rentan jadi korban kejahatan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Tihar Sofian, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tangerang. Selamat siang Pak Tihar, terima kasih Pak sudah bergabung di Kompas TV siang ini. Pak, jika melihat kasus ini jumlah korban bertambah menjadi 8 orang, di mana 5 diantaranya merupakan anak-anak. Ini kondisi mental korban terganggu dan bagaimana upaya pemulihannya Pak? Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa sejak tanggal 3 Oktober kami melakukan evakuasi terhadap anak-anak kita yang pada saat itu berjumlah 12 orang. Dari 12 orang kita evakuasi ke rumah perlindungan sosial di dinas sosial dengan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan dinas sosial. Kami lakukan evakuasi di rumah perlindungan sebanyak 12 orang dan besoknya bertambah 1 menjadi 13 orang. Karena pada saat evakuasi si anak tersebut sedang mengikuti kegiatan pengajian di luar panti. Dan ada 2 balita yang dititipkan kepada ibu tetangga yang bisa merawatnya. Nah, kondisinya di dalam rumah perlindungan sosial kami bersama-sama dengan OPD pemerintah Kota Tangerang melakukan asesmen juga terkait dengan masalah kesehatan fisiknya adik-adik kita, begitu. Oke, Pak, ini setelah kasus ini terungkap, ini bagaimana dengan kegiatan pengasuhan yang diberikan kepada anak-anak? Baik, untuk yang 13 anak ini sementara dalam pemantauan kami dari pemerintah Kota Tangerang khususnya adik-adik kita, anak-anak kita ini dilakukan pemantauan setiap hari dengan intens oleh para psikolog, juga para dokter dengan pengamanan penuh serta koordinasi dari pihak kepolisian. Dan sampai saat ini, alhamdulillah, anak-anak kita dalam kondisi baik, sehat,
semua melakukan kegiatan-kegiatan selayaknya mereka anak-anak bermain, dan memang selalu didampingi dengan para psikolog kami dari DP3 AP2KB atau dari dinas sosial begitu. Oke, ini terkait dengan kasus pencabulannya sendiri, Pak. Ini kasus pencabulan secara massal baru terjadi pertama kali di Tangerang. Sebetulnya selama ini apakah upaya pencegahannya sudah maksimal atau bagaimana sebenarnya, Pak? Baik, terima kasih. Kami sekali lagi sudah melakukan upaya-upaya terkait bagaimana tindakan promotif dan preventif kami di pemerintah, di masyarakat sekota Tangerang. Ya, kami sasarannya kepada adik-adik sekolah, kemudian juga masyarakat, ya terutama para RT dan RW, kami secara masif melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan promotif tadi, bagaimana stop adanya tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan khususnya, kemudian juga dengan aparat kepolisian, dengan unit PPA yang ada di Polres Metro Tangerang Kota. Itu sekali lagi yang sudah kami lakukan adalah tindakan-tindakan koordinasi bagaimana tidak terjadi perilaku-perilaku yang memang sudah terjadi. Begitu, Mas. Oke, Pak, dan ini sampai saat ini pemerintah terus melakukan upaya preventif dan juga sosialisasi ya, Pak, ya, kepada masyarakat. Apakah memang kalau kita mengatakan bahwa jika masih ada kasus ini, apalagi ini pertama kali di Tangerang, apakah mungkin dari pihak pemerintah terkait dengan sosialisasi tersebut, apakah mungkin masih belum maksimal atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Kami juga sudah melakukan evaluasi di bawah pimpinan Pak Wali Kota kemarin dengan para alim ulama, dengan para camat dan para lurah. Kami sudah mengevaluasi terkait dengan deteksi dini, bagaimana keberadaan panti dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, saat ini coba untuk dilakukan penyisiran kembali ya kepada lokasi-lokasi tersebut agar tidak terjadi lagi hal-hal yang memang terjadi di lokasi tersebut, begitu, Mas. Ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan edukasi juga, Pak, ya, dan juga tindakan preventif kepada masyarakat. Terima kasih Pak Tiar Sofian atas waktunya bergabung di Kompas TV. Selamat siang dan salam sehat selalu.